Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafid dari Rombel N. NIM saya 14014215554. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai bagaimana sih cara kita bijak dalam memakai media sosial. Bagaimana sih cara yang tepat untuk menggunakan media sosial. Sebelum itu kita perlu tahu apa yang dinamakan media sosial. Media sosial merupakan media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Hari ini mungkin kita sudah banyak menggunakan media sosial seperti WA, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, interaksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Mungkin untuk saat ini media sosial lebih ramai untuk digunakan sebagai sarana jual beli online secara online. Mengapa sih kita harus bijak dalam bersosial media? Salah satunya karena media sosial itu penyebaran informasinya yang sangat mudah, terus tidak ada privasi, siapa saja bisa melihat dan menyebarkan. Yang ketiga, adanya informasi yang belum pasti kebenarannya, jadi menjadi informasi yang simpang siur. Yang keempat, adanya cyberbullying, yakni segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet seperti menghina, mengejek, mengancam, dan mempermalukan. Lantas apa akibat yang terjadi jika kita tidak mau bijak ketika bermedia sosial? Banyak yang bisa terjadi di media sosial ya. Yang pertama yakni terjebak dengan konten hoax, yakni yang berita-berita palsu itu. Yang kedua, melihat hal-hal yang tidak atau belum sepantasnya, seperti konten pornografi, konten dewasa padahal anaknya belum umur usia 18 plus. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Ini merupakan yang dampak terjadi di masyarakat sekarang karena melihat barang-barang bagus, baju bagus, sepeda motor bagus, mobil bagus, jadi mendorong diri untuk menjadi lebih konsumtif lagi. Yang keempat, berkurangnya quality time dengan keluarga atau teman. Ya, benar sekali, karena kadang kita jika sudah pegang HP, bermain media sosial, keluarga dan teman itu menjadi ternomor duakan. Yang kelima, ada revenge porn atau tindakan pengancaman atau balas dendam dengan menyebarkan konten yang bersifat seksual. Hal ini banyak sekali yang terjadi saat ini. Misalnya kita punya konten sebuah orang, lalu kita ancam dia agar misal dia minta apa, kita akan up konten dia. Yang keenam, yakni mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying. Ini banyak yang terjadi akibat misalnya si A fisiknya kurang mumpuni atau kurang sempurna, lalu dihina oleh si B, lalu si A ini menjadi stres dan bisa jadi merenggut nyawanya, yaitu dengan bunuh diri. Lantas apa sih yang bisa kita lakukan untuk dapat bijak bermedia sosial? Yang pertama, hindari menyebar luaskan informasi tentang data diri yang meliputi nama asli, alamat rumah, ataupun nomor KTP. Yang kedua, ketahui konten yang bersifat publik atau privacy. Yang keempat, sebelum menyebarkan informasi, cek kebenaran informasi tersebut kepada orang yang menyebarkan kepada orang lain. Yang keempat, gunakan kata-kata yang sopan atau tidak menyinggung saat memberi komentar atau mengupdate status, yang nanti kiranya dapat kita menghargai orang lain gitu. Yang kelima, buat postingan dengan konten-konten edukatif yang bisa bermanfaat bagi pembaca. Ini seperti tidak hanya sebagai status biasa atau sebagai ajang
media sosial bukan sebagai ajang pamer atau apapun. Kita juga dapat membuat konten edukatif, semisal membagikan informasi seperti pendidikan, beasiswa, atau tentang agama, tentang bermasyarakat gitu. Yang berikutnya, gunakan tagar yang sesuai dengan konten yang diunggah. Semisal kita mengupload konten sepak bola, kita harus menggunakan tagar seperti Indonesia Jaya atau Bangkit Sepak Bola Indonesia yang sekiranya dapat masih nyambung gitu dengan konten yang kita upload. Yang berikutnya, ikuti akun-akun atau influencer yang bermanfaat. Kita perlu memilih yang bagaimana influencer atau sebagai poros kita dalam bermedia sosial agar menjadi yang lebih baik lagi. Yang terakhir, batasi penggunaan waktu media sosial. Hal ini memang betul sekali, karena bila kita terlalu banyak menggunakan media sosial akan kita menjadi kecanduan, menjadi malah hal yang lebih buruk bagi kita. Baik, berikutnya yakni apa saja yang kita dapatkan dengan menjadi bijak saat bersosial media. Tentu banyak yang dapat kita raih manfaatnya, yakni yang pertama, terhindar dari cyberbullying atau pengaruh negatif di sosial media. Yang kedua, memperoleh informasi secara terpercaya. Yang ketiga, sosial media sebagai langkah meniti karir, misalnya menjadi vlogger, youtuber, influencer, penulis artikel, online shop, graphic designer, dan pengajar kelas online, karena kita lebih dikenal oleh orang lain. Yang berikut, keempat, menjadi agen perubahan dengan cara mengedukasi masyarakat dengan konten yang bermanfaat melalui media sosial dan menyebarkan kampanye yang bersifat positif. Dan ini dapat dikatakan sebagai kita sebagai anak muda harus merubah. Misalnya kita punya sebuah perubahan, kita harus salurkan ke masyarakat. Yang berikutnya, membantu menyebarkan informasi bagi orang-orang yang membutuhkan, misal tadi beasiswa itu bisa disalurkan ke masyarakat. Baik, terima kasih, mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.